Manajemen ANJT menyatakan transaksi ini termasuk transaksi material. Hal ini karena nilai transaksi melebihi 50% ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk mendapatkan fasilitas pinjaman senilai 4,84 triliun rupiah dari Bank Rakyat Indonesia. Fasilitas ini akan dimanfaatkan oleh 4 anak usaha untuk mendukung pengelolaan keuangan dan operasional kelompok usaha. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk atau emiten berkode saham ANJT resmi mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Informasi tersebut disampaikan dalam keterbukaan informasi perseroan tanggal 19 Desember 2025. Fasilitas pinjaman berupa term loan ini dapat dimanfaatkan oleh 4 anak perusahaan ANJT. Keempatnya yaitu PT Sahabat Mewah dan Makmur PT Kayung Agro Lestari, PT Austindo Nusantara Jaya Agri, dan PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais. Dalam rinciannya, PT Sahabat Mewah dan Makmur dan PT Kayung Agro Lestari masing-masing memperoleh limit pinjaman 1,39 triliun rupiah. Sementara itu, PT Austindo Nusantara Jaya Agri mendapatkan 760 miliar rupiah dan PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais sebesar 1,6 triliun rupiah. Manajemen ANJT menyatakan transaksi ini termasuk transaksi material. Hal ini karena nilai transaksi melebihi 50% ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan 31 Desember 2024. Fasilitas pinjaman ini memiliki suku bunga 7,5% per tahun dengan jangka waktu hingga 19 Maret 2025. Manajemen menegaskan transaksi dilakukan secara wajar sesuai praktik perbankan dan tidak memberikan dampak material yang merugikan terhadap kondisi keuangan perseroan. Tim Liputan IDX Channel. Emiten Grup Bakri PT Dharma Henwa Tbk mengantongi fasilitas kredit senilai 1 triliun rupiah dari Bank Sentral Asia. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat modal kerja dan investasi alat berat di sejumlah proyek pertambangan. PT Dharma Henwa Tbk atau emiten berkode saham Dewa mendapatkan fasilitas kredit dengan total nilai mencapai 1 triliun rupiah dari PT Bank Sentral Asia Tbk. Penandatanganan perjanjian fasilitas kredit ini dilakukan pada 19 Desember 2025 dan telah disampaikan dalam keterbukaan informasi bursa. Direktur dan Sekretaris Perusahaan Dharma Henwa, Mukson Arif Rosyidi menyebut fasilitas tersebut terdiri atas 2 jenis pinjaman. Fasilitas pertama adalah kredit modal kerja senilai 850 miliar rupiah dengan tenor 2 tahun dan bunga 7% per tahun. Mukson menjelaskan fasilitas modal kerja ini akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Salah satunya adalah untuk mengambil alih secara penuh pekerjaan subkontraktor pada proyek PT Kaltim Primakol. Selain modal kerja, Dewa juga mendapatkan fasilitas kredit investasi senilai 150 miliar rupiah. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 5 tahun dengan suku bunga efektif 7% per tahun dan akan digunakan untuk pembelian unit alat berat baru. Manajemen menilai perolehan fasilitas kredit ini akan memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan dan operasional perusahaan. Selain proyek Kaltim Primakol, Dewa juga akan meningkatkan volume pekerjaan di proyek PT Arutmin Indonesia serta mendukung pengembangan proyek perseroan ke depan. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ramai dipadati penumpang. Peningkatan penumpang terjadi sejak akhir pekan, sejak dimulainya libur sekolah serta jelang Natal dan Tahun Baru. Kepadatan penumpang terjadi di stasiun keberangkatan kereta api jarak jauh. Antrean penumpang terlihat di area loket, ruang tunggu hingga pintu boarding. Lebih dari 500.000 tiket telah terjual untuk periode Nataru. KAI juga mengingatkan penumpang untuk memanfaatkan fasilitas boarding berbasis pengenalan wajah agar proses masuk peron lebih cepat dan praktis. Ya, kita awali dengan informasi pertama, pemirsa, calon penumpang pesawat yang akan melakukan libur panjang Natal dan Tahun Baru masih memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, antrean panjang terlihat di area counter check-in. Jika pagi hingga siang hari dipadati rute domestik, pada malam hari dipadati calon penumpang dengan tujuan luar negeri. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencatat adanya tren kenaikan pada hari ini sebesar 20% jika dibandingkan hari biasa. Tak hanya lonjakan penumpang, harga tiket juga naik sebesar 30%.
Pengelola bandara memprediksi lonjakan penumpang akan terus terjadi hingga mendekati libur Natal dan Tahun Baru. Ya, sementara itu pemirsa, di stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat, ribuan penumpang mulai ramai pada Senin pagi. Dengan membawa tas dan koper, para penumpang ini akan melakukan perjalanan jarak jauh ke sejumlah wilayah seperti Yogyakarta, Solo, Malang hingga Surabaya. Peningkatan jumlah penumpang seiring terjadi dengan telah dimulainya libur panjang anak sekolah. Berdasarkan data tiket Humas Daop 2 Bandung, sebanyak dari 287.000 tiket yang disediakan, sebanyak 180.000 tiket sudah terjual. Sejumlah penumpang bahkan mengaku telah memesan tiket jauh-jauh hari sebelum hari keberangkatan karena takut kehabisan. Pemirsa, PT Buma International Group Tbk melalui anak usahanya di Australia mendapatkan perpanjangan kontrak jangka panjang dari Whitehaven Coal. Nilai kontrak pengelolaan tambang Blackwater ini mencapai 740 juta dolar Australia hingga tahun 2030. PT Buma International Group Tbk atau DOIT melalui entitas usahanya Buma Australia Pty Ltd resmi memperoleh perpanjangan kontrak dari Whitehaven Coal Mining Ltd. Kontrak ini terkait pengelolaan tambang batu bara metalurgi open cut Blackwater, salah satu tambang terbesar di Australia. Buma Australia mendapatkan perpanjangan kontrak selama 5 tahun hingga Juni 2030. Nilai kontrak mencapai 740 juta dolar Australia atau setara 8,2 triliun rupiah dengan rata-rata pendapatan sekitar 1,6 triliun rupiah per tahun. CEO Buma Australia, Johan Bellot menyatakan perpanjangan ini mencerminkan tingkat kepercayaan tinggi dari Whitehaven terhadap kinerja Buma. Menurutnya, pemahaman mendalam terhadap kondisi lokasi tambang serta dukungan tim lokal yang kuat memungkinkan operasi berjalan aman, efisien, dan produktif. Tambang Blackwater berlokasi sekitar 20 km di selatan kota Blackwater dan memiliki panjang area tambang mencapai 80 km. Buma Australia telah menyediakan layanan pertambangan di lokasi ini sejak 2012 dan saat ini mempekerjakan sekitar 390 karyawan dengan dukungan teknologi pemantauan dan standar keselamatan tinggi. Direktur Buma International Group Iwan Fuad Salim menyebut perpanjangan kontrak ini akan memperkuat portofolio operasi Tier 1 serta meningkatkan visibilitas pendapatan dan stabilitas arus kas grup. Selain aspek operasional, Buma Australia juga terus menciptakan nilai sosial melalui penyerapan tenaga kerja, pengembangan keterampilan, dan dukungan bagi masyarakat lokal di Central Queensland. Tim Liputan IDX Channel. PT Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk bersiap menjual 5 unit kapal senilai 60 miliar rupiah. Divestasi aset ini dilakukan untuk melunasi kewajiban perseroan kepada Bank Mandiri. PT Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk atau BSML akan melakukan penjualan aset produktif berupa 5 unit kapal. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pelunasan utang perseroan kepada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Penjualan aset tersebut telah mendapatkan persetujuan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham luar biasa. RUPSLB dilaksanakan pada Rabu 17 Desember 2025 dan menyetujui divestasi aset sebagai langkah penyehatan keuangan perseroan. Kapal yang akan dijual terdiri dari 3 unit kapal tunda dengan kapasitas 2.000 horsepower serta 2 unit kapal tongkang berkapasitas 300 feet. Aset tersebut akan dilepas kepada entitas non-afiliasi diantaranya PT Pelayaran Korindo dan PT Anggame Samudra Line. Manajemen menyebut nilai transaksi penjualan kapal diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah. Nilai tersebut setara dengan 45,74% dari total ekuitas BSML yang per 30 September 2025 tercatat sebesar 131 miliar rupiah. Dana hasil penjualan akan diprioritaskan untuk melunasi utang kepada Bank Mandiri dengan posisi outstanding utang berbunga sekitar 30 miliar rupiah. Jika terdapat sisa dana, akan digunakan untuk menurunkan utang pihak ketiga dan menambah modal kerja guna meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas armada perseroan. Tim Liputan IDX Channel.